Jadi Indonesia harusnya sih lebih bersemangat ya di atas angin gitu karena bagaimanapun kan permainannya terus meningkat ya. Meskipun menurut saya agak drop ketika melawan Korea, terus sedikit drop lagi karena melawan Uzbekistan yang memang levelnya di atas Indonesia. Tapi melawan Irak menurut saya tidak akan segarang Uzbekistan ya. Memang formasinya hampir sama dengan empat back di belakang dengan 5 gelandang dan 1 striker. Jadi memang ini pasti ada apa strategi yang sudah direncanakan oleh Sintayong. Apakah akan langsung keluar menyerang dengan strategi yang sangat ofensif atau mempertimbangkan karena tidak ada Rizky Ridho kemungkinan akan bermain lebih bertahan mengubah formasi 3 back menjadi 4 back. Kita akan tahu dalam 1 jam sebelum pertandingan. Tapi menurut saya Sintayong sudah merencanakan akan menggedor dari awal karena memang bagaimanapun dari sisi teknis pemain-pemain Indonesia sedikit di atas pemain Irak. Dan betul yang Oke. seperti diwacanakan di awal tadi ada kalau saya itu malah 14 Reza pemain tim Indonesia U23 yang pernah memperkuat senior ada 14 Hmm. orang. Bahkan 14 ya. ada yang capsnya sudah 40 gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman memang sedikit pengalaman pemain-pemain Indonesia di level internasional. Sementara memang di Irak ada yang bermain di Jerman, ada yang bermain di Prancis. Nah, tapi dari sisi jumlah pemain yang sudah memperkuat tim nasional memang tidak sebanyak Indonesia. Uzbekistan aja hanya ada 10. Indonesia punya 14 pemain yang sudah di level senior. Jadi Oke, jadi di harusnya atas sih kertas secara sebenarnya kita lebih unggul ya, Bung Joy, dibandingkan Irak. Artinya peluang kita untuk mengalahkan Irak lebih besar, Bung Joy. ya karena kalau melawan Irak kan sebetulnya gaya mainnya itu hampir sama sama Uzbekistan. Saya lihat ketika mereka melawan Jepang memang kondisi fisiknya bagus, tapi agility-nya nggak sebagus Uzbek. Determinasinya, cara mereka merebut bola nggak seperti pemain Uzbek. Jadi nggak perlu takut lah sebetulnya karena Indonesia menang secara teknis ya. Cuma memang perlu strategi yang jitu karena mereka bertahannya cukup bagus ya. Hanya Oke. Jepang juga harus menggedor habis-habisan ya untuk bisa bikin 2 gol. Jadi artinya memang ada strategi menyerang yang mungkin harus berubah. Untungnya Rafael Struijk udah bisa main, jadi harusnya sih Marcelino, Witan, siapapun bisa masuk ke pertahanan Irak dan mencetak gol. Oke, Bung Joy, ketika menghadapi Uzbekistan, Coach STY mengakui bahwa pemainnya itu sempat gugup begitu ya, Bung Joy. Apakah kali ini pemain bisa tampil lebih lepas? Anda melihatnya seperti apa? Ya, karena memang beban mereka terlalu besar ya menurut saya. Karena kan setelah kemenangan melawan Korea, dugaan saya ya, mereka juga melihat sosial media, mereka ditelepon oleh keluarganya karena keluarganya juga kan dihubungi oleh media gitu loh. Jadi mereka pasti mendapatkan sorotan gitu loh. Nah, dengan beban seperti itu Sintayong kan mengakui dia tidak mengakui bebannya karena apa, tapi memang menurut saya karena ada situasi di luar pertandingan itu membuat mereka merasa kalau mereka kalah akan sangat mengecewakan bangsa Indonesia, apalagi hampir semua pejabat ikut ngomong gitu ya. Jadi rasanya sih memang ada beban itu. Nah, mudah-mudahan sih sekarang mereka nothing tulus gitu loh, karena walaupun bagaimana kan mereka masih punya satu kesempatan nih, kalaupun kalah melawan Irak, walaupun jangan sampai lah gitu ya. Tapi katakanlah kalau saya ngelihatnya ketika melawan Jordania, mereka bermain dengan sangat lepas, sangat bahagia di lapangan. Bahkan Rizky Ridho itu bisa membuat assist tanpa melihat kawan yang dioper gitu kan. Witan Sulaiman membuat gol yang sangat cantik. Ini kan permainan itu hanya bisa kalau tidak ada beban, mainnya lepas. Seperti anak-anak main bola aja, keluar main bola senang-senang aja, mau menang mau kalah gimana ntar gitu kan. Nah, ini yang harus ditanamkan karena mereka punya kemampuan. Saya rasa di antara rata-rata permainan tim senior bahkan tim seniornya itu jauh lebih baik anak-anak U23 ini, apalagi kalau kita lihat ketika mereka melawan Jordania kan luar biasa gitu loh. Harusnya sih kemampuan itu bisa keluar lagi ya. Harusnya, tapi memang ini tergantung dari situasi dan kondisi. Satu, ke kondisi kelelahan mental, kelelahan fisik, lalu yang kedua semangat juang mereka gitu loh. Kan kalau mereka diingatkan kalau Indonesia menang nih lawan Irak, kita akan kembali ke Olimpiade sejak 1956. Nah, mungkin mereka kan akan termotivasi ya. Karena kan Indonesia nggak pernah masuk lagi Olimpiade. Tahun 76 Ya. gagal di last minute kan.
kalah adu penalti di GBK waktu itu Iswadi dan kawan-kawan. Sekarang harusnya sih bisa mengulang sejarah tahun 56 Indonesia kembali ke Olimpiade. Bagaimana soal wasit dan juga teknologi VAR? Karena dianggap faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang merugikan ketika kita menghadapi Qatar dan Uzbekistan, Bung Joy. Ya, menghadapi Qatar memang wasitnya menurut saya memang agak subjektif ya. Tapi menghadapi Uzbekistan rasanya sih wasitnya oke-oke saja. Tidak ada masalah gitu bahwa memang pelanggaran dan segala hal yang terkait dengan kontroversi itu sesuai dengan rules-nya FIFA gitu loh. Jadi rasanya sih nggak perlu memikirkan siapa wasitnya, wasit VAR-nya siapa, nggak perlu dipikirkan gitu loh. Jadi bahkan ya ketika Rizky Ridho di kartu merah itu kan si wasit ini melihat layar VAR itu bahkan sampai 1 menit lebih diulang-ulang gitu loh. Dan saya lihat juga by rules itu memang dangerous play itu kartu merah gitu loh. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan wasit. Jangan terlalu khawatir dengan wasit. Siapapun yang memimpin Indonesia siap menang gitu loh. Asal jangan membuat pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya konyol ya. Karena itu kan sangat situasional. Kalau fisik capek, mental capek, kadang-kadang memang pelanggaran-pelanggaran konyol itu ada. Tapi mudah-mudahan ini anak-anak muda mampu meredam emosinya dan bermain dingin saja, bermain dengan bahagia. Mudah-mudahan bisa cetak banyak gol melawan Irak. Dan kalau itu terjadi, nah ini benar-benar baru sejarah ya kan, Indonesia masuk ke Olimpiade lagi. Nah itu boleh silahkanlah dirayakan besar-besaran. Karena itu Indonesia memang pantas. Anak-anak U23 ini pantas mendapatkan penghargaan. Kalau belum, jangan dulu. Ini kan yang agak biasa, susah Bung nih Joy, di masyarakat prediksi kita. skornya berapa nih Bung Joy? Biasa glorifikasi terus apapun diglorifikasi gitu kan, janganlah. Kalau sudah sampai ke Olimpiade baru silahkan. Oke, baik. Jadi prediksi skornya berapa Bung Joy? Anda yakin sekali Indonesia akan menang? Saya cukup yakin ya ketika melawan Korea saya 55-45, lawan Uzbek 50-50 ternyata kalah. Sekarang saya kembali ke 55-45, Indonesia bisa menang. Paling enggak 2-1. Tapi Indonesia bisa bikin gol paling enggak 2 di 90 menit. Itu yang harus terjadi. Baik, kita harapkan kemenangan bagi tim Indonesia U23 dan langsung lolos ke Olimpiade Paris. Terima kasih Bung Joy dan salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.